Pemirsa, untuk membahas terkait dua poros dan kekhawatiran terjadinya polarisasi, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi di nomor telepon 021 583 99100. Dan kami juga akan membahasnya bersama Direktur Eksekutif Poltreking, Hanta Yuda. Selamat pagi, Mas Hanta. Apa kabar, Mas? Selamat pagi, Reza, Marcel. Alhamdulillah, kabar baik. Baik, Mas Hanta, apakah dengan adanya 3 poros ini benar-benar menjamin, Mas, ini bisa meredam polarisasi? Potensi polarisasi sebenarnya bisa terjadi dalam berapa poros pun. Mau 2 poros, 3 poros, atau 4 poros. Tetapi potensi polarisasi, kontraksi politik semakin besar kalau porosnya cuma 2. Karena kalau dia hanya 2, itu kontraksi politiknya kan mengental, terkristalisasi, dan itu semakin menguat ketimbang 3 atau 4. Nah, karena ibarat pipa aliran air itu kan kalau satu itu kan kencang, tapi kalau dibuat saluran baru, saluran-saluran itu akan mengurangi tekanan, ketegangan politik dan lain sebagainya. Saya kira itu satu dari sisi dari sisi potensi kekhawatiran polarisasi. Yang kedua, saya kira konstitusi kita juga Reza memungkinkan untuk 2 putaran. Artinya memang sejak awal itu didesain untuk memungkinkan banyak calon dan itu menguntungkan publik. Ada beberapa alternatif pasangan figur capres-cawapres dan dimungkinkan di putaran kedua baru akan untuk mendapatkan pemenang yang mayoritas dibuka potensi itu. Sehingga saya kira tidak bisa alasannya misalnya untuk efisiensi biaya dan seterusnya dipaksakan untuk menjadi 2 poros politik gitu. Oke, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi ya, Mas Hanta, kita akan lihat dulu ini tanggapan ya dari 3 baca pres ini terkait dengan wacana 2 poros di Pilpres 2024 berikut ini. Kami konsentrasi kepada koalisi perubahan. Kita sudah solid, kita siap menyongsong pemilu dan pilpres. Jadi nanti apakah akan ada berapa pasang dan lain-lain, bagi kami itu non isu. Karena isunya bagi kita adalah bagaimana kita siap mengantisipasi. Kan markasnya sebelahan Mas sama Pak Prabowo, terus juga ada kemarin potensi untuk duet sama Pak Prabowo, itu mungkin nggak sih Mas? Semua calon yang punya potensi untuk berpasangan dengan saya sama aja. Soal ada isunya Pak Prabowo sama Mas Ganjar nanti di Pilpres seperti apa Pak? Ya Pak. Yang kita dambakan adalah selalu persatuan, kerukunan. Apapun terjadi kita harus rukun, kita harus sejuk. Siapapun yang diberi mandat oleh rakyat kita hormati, ya kan? Yang terbaik untuk rakyat. Rakyat Indonesia ingin pemimpinnya rukun dan damai. Saya kira itu saja, ya. Ya, kita akan kembali tanyakan kepada Mas Hanta Yuda. Kalau kita dengar tadi dari 3 baca pres yang sudah ada sejauh ini, sebetulnya ketiganya tentu meyakini masing-masing koalisi ini solid. Lalu bagaimana dengan peluang terjadinya 2 poros untuk Pilpres 2024? Marcel, tendensi per hari ini peta koalisi atau peta kompetisi Pilpres 2024 itu masih tripolar, 3 poros atau 3 kutub koalisi yang berpusar pada kekuatan elektabilitas 3 figur yang potensial kuat, yang hari ini kuat, yaitu Anies Baswedan, Ganjar, dan Prabowo. Jadi belum ada tendensi kuat akan menjadi 2 poros, meskipun ada potensi, menurut saya belum begitu besar ya. Jadi faktor utamanya tetap di 3 figur elektabilitas. Nah, potensi 2 poros, saya ingin jawab pertanyaan, ada 3 skenario atau skema yang berbeda. Di mana yang paling besar, 2 poros ini kan beda-beda potensi ya, ada 3 sebenarnya. Satu, kalau skenarionya adalah all the president men, dulu yang kita sering bicarakan sebelumnya di diskusi yang cukup kuat, yang muncul Prabowo versus Ganjar. Artinya di sini
Anies dipersepsikan, dipotensikan tidak jadi maju, yaitu jika ada skenario prakondisi PKB ternyata batal lagi mendukung Anies setelah dengan Prabowo, atau Nasdem mengoreksi pencalonan Anies Baswedan karena elektabilitasnya misalnya terdegradasi. Tapi potensi ini Marcel tidak ada sampai hari ini, paling tidak belum ada. Artinya skenario ini kecil kemungkinan terjadi. Justru pasangan Amin, Anies dan Muhaimin semakin menguat, semakin solid, semakin mantap. Itu satu. Yang kedua, ini yang menguat ya, yang sedang kita bicarakan adalah skenario di mana Anies dan Muhaimin Amin akan berhadapan dengan Ganjar Prabowo. Dua kutub ini akan bersatu. Prakondisi ini bisa terjadi dengan dua hal ya. Satu, kalau kekuatan elektabilitas Anies Baswedan tiba-tiba tidak terbendung, menguat, sangat kuat sekali, sehingga kekuatan keberlanjutan yaitu Ganjar maupun Prabowo merasa penting untuk bersatu, dipaksa atau terpaksa dengan faktor, berbagai macam faktor, mereka harus bersatu berhadapan dengan Anies Baswedan karena kuatnya potensi kemenangan Anies. Yang kedua, ini bisa juga terjadi skenario ini jika ada kesepakatan baru, deal baru antara kesepakatan politik baru antara Pak Jokowi dan Ibu Mega. Sepanjang itu tidak ada pertemuan, ada deal baru, sepanjang Anies tidak ada tiba-tiba melesat elektabilitasnya, potensi itu juga mengecil menurut saya ketika Prabowo semakin mantap dengan koalisinya, Ganjar juga semakin mantap dengan koalisinya, masing-masing tidak ada yang ingin mengalah jadi cawapres, juga tidak besar skenario ini kan terjadi. Dan kalau ini terjadi, skenario ini saya namakan skenario perubahan versus keberlanjutan yang terkonsolidasi. Jadi kalau ini terjadi, yang pertama Pak Jokowi yang diuntungkan, yang kedua ini juga Pak Jokowi karena kekuatan keberlanjutan kemudian bersama. Tapi kekuatan dari sisi pasangan Anies Muhaimin ini saya kira potensinya tidak semakin besar, tapi mengecil, yang agak sedikit dirugikan. Saya kira itu yang menjadi skenario. Nah, satu lagi yang terakhir, yang ini kita jangan lupa, bisa juga Jokowi yang pertama tadi adalah all the president men, yang kedua itu skenario keberlanjutan versus perubahan yang mengental, yang bergabung antara Ganjar Prabowo. Nah, yang ketiga ini Jokowi non Jokowi kekuatan politiknya. Apa prakondisinya? Kalau diawali dengan MK mengabulkan gugatan tentang usia, kemudian Gibran, betul-betul Mas Gibran menjadi cawapresnya Prabowo Subianto, lalu menjadi kuat, potensi ini dianggap kuat, bagian dari kekuatan Pak Jokowi. Lalu dan perkembangannya Gibran menjadi cawapres, nah kekuatan non-Jokowi terkonsolidasi. Dan ada deal baru, ada kesepakatan politik baru antara Ibu Mega dan Pak Surya Paloh. Ternyata poros koalisi Ganjar dan Anies bersatu. Kita tidak tahu siapa menjadi capresnya. Itu ada wacana itu sempat dihembuskan juga kan sebelumnya, jangan lupa Marcel dan Reza. Jadi bisa jadi justru Ganjar dan Anies yang bersatu sebagai kekuatan non-Jokowi berhadapan dengan kekuatan Jokowi. Artinya Ibu Mega dan Pak Jokowi berhadapan dan pertarungan ini cukup keras. Tapi per hari ini juga kita tidak tahu perkembangannya. Kita tunggu dalam perkembangan terdekat ini. Jadi faktor apa yang bisa merubah peta koalisi secara signifikan? Tadi koreksi elektabilitas Anies yang tiba-tiba melesat misalnya. Yang kedua dari sisi sisi Gibran kemudian benar-benar masuk, kemudian Mega dan Jokowi tidak ada kesepakatan baru, kemudian saling berhadapan. Dari tiga skenario dua cawapres itu, dua poros tadi, yang menguat yang nomor dua memang menguat isunya ya, bukan menguat potensinya. Saya melihat belum besar potensinya, menguat isunya di mana kubu Prabowo dan kutub Ganjar bersatu berhadapan dengan pasangan Anies Muhaimin. Baik, tapi sebenarnya apa yang perlu diwaspadai Mas Hanta jika memang wacana dua poros ini terjadi di pemilu 2024? Tapi jangan dijawab dulu Mas Hanta. Metro Pagi Prime Time akan kembali lagi dengan pembahasan ini. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.